Komunikasi Kepanitiaan Madrasah, jabatan sebagai kredit analisis, dan perusahaan saya adalah DKI MBM Group. Bapak udah tahu Pak bekerja sebagai menjabat sebagai analisis kredit? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa kali Pak? Itu sampai hampir 10 tahun. Untuk ibu siapa? Ibu Tani apa ya? Ibu Tani kalau ibu Tani ini udah berapa tahun Bu? Bapak sih udah bekerja selama 8 tahun. Udah tahun dalam sekali. Jadi teman-teman, di era digital seperti sekarang, keberhasilan sebuah bisnis tidak lagi berdiri sendiri. Setiap bisnis membutuhkan partners atau mitra yang bisa saling melengkapi dalam proses inovasi, pemasaran, distribusi hingga pengembangan teknologi. Nah, dari partners dalam bisnis digital menjelaskan bahwa kolaborasi strategis dapat meningkatkan nilai, mempercepat perkembangan, dan memperluas jangkauan pasar. Melalui diskusi hari ini, kita akan mendalami bagaimana peran partners terbentuk, lalu bagaimana hubungan itu terjaga, dan bagaimana manfaatnya dalam ekosistem digital modern. Baik, untuk Ibu Tania, kalau boleh diceritakan sejak kapan sih dealer ini mulai menjalin kerjasama dengan pihak leasing? Oke, kalau sampai bahas kerjasama, sebenarnya kita tuh udah ada dari sejak awalnya company. Jadi dari awal company itu udah membuat rencana antara hubungan dari dealer sama leasing, apalagi di bidang pemutaran ini. Oke, ya, kita udah dari company udah kerjasama, emang dari tentukan oleh yang company-nya. Lalu dalam kerjasama ini sih Ibu, bagaimana pembagian peran antara dealer dan leasing? Kalau boleh untuk yang benar. Dan tanggung jawab dealer ini, kita hanya tanggung jawab di bagian barang. Jadi khususnya di bagian motor. Dealer hanya mempersiapkan barang, survei barang, dan list dari para konsumennya. Untuk di pembiayaan itu udah tanggung jawab di bagian di sini. Untuk Bapak sendiri Pak, ini kan kata Bu Dania bahwa dealer ini hanya membatasi produknya aja gitu. Nah kalau untuk di pihak leasingnya itu gimana sistemnya Bapak? Kalau itu sistemnya untuk di bagian kredit aja, biasanya contohnya kayak kredit macet. Nah, kami ini tadi apa jika lebih dari dan jabatan kok awalnya udah masuk ke tagihan. Terus untuk masalah penagihannya itu jika nasabah ada faktor yang buruk seperti gangguan yang dialihkannya, kita bisa menuntut di hukumnya di undang-undang. Kalau dialihkan itu penanganannya dari kita, kalau sebelum itu macet karena dan itu nggak buruk. Contohnya ketika kayak buruknya maksudnya itu kondisi yang buat dia masih apa, jadi harus dikasih tahu juga. Oke baik, berarti itu kembali lagi ke konsumennya ya Pak? Iya. Nah, kalau ngebahas kredit macet, kalau untuk sebelum kita ngambil produk ini untuk dealer nih, dokumen apa saja sih yang perlu diajuin untuk disiapkan? Oke, kalau untuk customer yang menginginkan single itu menggunakan KTP sendiri sama KTP pendanaan. Contohnya kayak KTP saudara atau KTP orang tua. Itu harus yang pasti nggak boleh. Kalau mau digital menggunakan elektronik. Terus kalau misalnya dia belum udah menikah, dia harus menggunakan mengajukan KTP dia sendiri sama KTP suaminya. Berarti harus kalau udah menikah harus KTP suami sama istri. Iya, harus kakak itu. Nah lalu, ini kan kerjasama nih pasti ada tantangannya atau
nih, kalau untuk menjalin kredit sama, kendala apa yang paling sering dihadapi antara pihak dealer atau pihak leasing? Jujur kami berdua jarang ada miskomunikasi. Jadi saya tuh kayak kalau misal buru-buru sama customer. Contohnya kalau misal customer pengennya hari ini, sedangkan hari ini pada kendala kita dua jam dari kendaraan yang kemarin itu. Kalau misal miskomunikasi atau masalah antara dealer sama supplier. Itu nggak ada. Berarti kalau untuk masalah itu dari pihak, kembali lagi dari pihak antara leasing sama konsumen. Iya. Jadi kalau di dealer ini berarti hanya untuk ngasih produk, nggak ada lagi untuk kredit itu di pihak leasing. Lalu, nah, jika terjadi kredit macet, siapa pihak yang bertanggung jawab dan gimana cara mengatasi tersebut? Kredit macet tergantung customer sih. Berarti pihak awal, kalau boleh Bapak. Ya kalau di kredit ini sebenarnya kalau terlambat itu jika kewajiban kayak telat sebulan, terus 2 bulan, 3 bulan, itu kayak dia harus membayar sesuai keterlambatan. Tapi kembali lagi, kita juga kasih kebijakan dia bayar 1 bulan dulu, itu masih kami terima, biar tidak keberatan. Nah, lalu kalau bermaksudnya 2 bulan, bayar 1 bulan dulu itu tidak masalah, kita masih bisa terima. Yang sebenarnya bagusnya kewajibannya sesuai dengan tunggakan itu. Contohnya kayak seperti 2 bulan, seharusnya harus bayar 2 bulan. Itu penanganannya. Iya, tapi tetap bisa kok. Kayak contohnya telatnya 2 bulan, itu bisa bayar dulu 1 bulan, masih kami terima. Kalau misalkan emang udah telat jatuh tempo itu gimana Pak? Langsung diambil nomornya atau? Oh tidak, tapi kayak kita nagih bunganya dulu. Oh bunganya. Nah jika udah lebih 3 bulan lebih, itu biasanya kami ngambil kendaraan tersebut. Tidak. Itu berarti harus yang udah dibayar sebelum-sebelumnya. Itu harus, pasti harus. Dalam proses pembiayaan kendaraan, pekerjaan konsumen kan menjadi hal yang sangat penting nih. Supaya konsumen tidak merasa dirugikan, bagaimana cara dealer dan leasing bersikap terbuka atau transparan dalam proses pengkreditannya? Untuk pertama itu pasti kami menyediakan kesepakatan dulu, biar pas di akhir-akhir kejadian yang tidak diinginkan itu bisa dibicarakan baik-baik lagi. Untuk transparansinya. Kalau untuk pihak dealernya, Kalau dealer kita kan untuk transparansinya dari survei dan ada kalau misal bagian kredit itu udah kondisi kayak kata tadi. Kalau misal setiap hal yang dibuat itu kan ada kesepakatannya. Jadi antara dealer sama konsumen juga ada kesepakatan. Setiap perusahaan juga pasti punya kesepakatannya masing-masing. untuk ini Bapak, untuk ketika data konsumen makin banyak dikirim lewat jalur digital, bagaimana pihak leasing menjaga keamanan data tersebut? Kalau misalkan data tersebut dikirimnya lewat digital gitu Pak? Kami menggunakan yang namanya platform online yang bernama itu deskripsi end-to-end, sehingga informasi sensitif seperti KTP, SIM gaji, terus data-data kontak yang lainnya itu boleh dibaca oleh pihak yang tidak boleh dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi untuk data-data itu pasti aman. Itu website. Ada website. Itu emang website dari emang umum general atau emang setiap leasing berbeda-beda Setiap leasing berbeda-beda. untuk website tersebut? Nah, untuk ibu, kalau untuk ibu Tania, di era serba digital ini seperti sekarang, bagaimana sebenarnya
sendiri? Oke, di era digital sekarang, film modal bukan hanya sebagai tempat jual fisik, tapi juga sebagai perpanjangan tangan antar brand dalam memberikan pengalaman kepada customer. Nah, yang dimana dealer ini memastikan bahwa setiap interaksi, baik ketika pelanggan datang langsung ke showroom lewat website maupun media sosial atau aplikasi, yang dimana itu mencerminkan kualitas dari harganya. Lalu untuk kita sendiri, kita dapat menghadirkan informasi produk yang akurat, responsive, dan serta layanan konfirmasi yang mudah diakses. Sementara di offline, dealer kita memberikan pengalaman langsung seperti test drive, after sales service, dan pendampingan yang lebih personal. Nah, dengan menggabung keduanya, dealer ini berperan menjaga kepercayaan pelanggan, memastikan proses pembelian lebih praktis, dan memberikan pelayanan yang nyaman, serta tetap human touch. Nah, teman-teman, ternyata antara pihak dealer sama pihak leasing juga itu ada perannya masing-masing. Nah, peran-peran ini juga dibangun, distrategikan agar mereka itu tidak ada miskomunikasi antara pihak leasing sama pihak dealernya. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung acara talk show. Nah, hari ini pembahasan mengenai partner dalam bisnis kita, kita dapat melihat bahwa